Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Kalam, kanal kajian ilmu agama. Alhamdulillah pada kali ini saya Andi Trisaputra bersama teman saya Rahmatul Albarawi akan memulai sebuah konten baru yang kita beri nama Musyawarah Literasi, di mana konten ini sebenarnya adalah sebuah konten diskusi buku, tapi bukan buku secara umum satu buku, tapi betul-betul bukunya itu kita bahas secara detail bab per bab di setiap kontennya. Nah, kebetulan kali ini kita akan membahas sebuah buku dari Gus Nadir atau Profesor Nadir Shah Hussein, eh, yang kebetulan sebenarnya buku ini ditulis dua orang dalam sampulnya, yaitu Gus Nadir sendiri dan Prof. Kiai Haji Ibrahim Hussein yang merupakan bapak dari Gus Nadir sendiri. Formatnya begini, nanti akan teman saya Rahmatullah di sini akan membahas atau mempresentasikan, Jangan mempresentasikan lah. lebih kayak Kayak kuliah dong. iya ding, Ya, mungkin kita ngobrol lah ya. ngobrol lah, Nah, tapi ngobrol. Rahmat kan di sini yang sudah membaca setiap babnya, nanti kita akan obrolkan apa yang dia dapat dan apa yang bisa saya berikan atau diskusikan bersama dengannya. Ini kita mulai saja dari teman saya dulu. Gimana Mat? Kita akan bahas buku dengan judul Ngaji Fikih nih. Gimana menurutmu buku ini? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat buku ini kan buku yang terbaru dari Gus Nadir Iya. ya, buku yang ketiga. Kalau kita lihat dari sampulnya aja itu udah eye catching banget, udah Mantap. milenial banget lah. Iya. Kalau kita lihat ya, warna pink, kemudian juga Iya, bahasanya juga ngaji. Ngaji, Iya. ya bahasa kita sehari-hari lah, Iya, ngaji. Kemudian ngaji apa? Ngaji fikih. Dan memang ya mungkin kenapa Gus Nadir mengangkat fikih karena asumsi saya dari beberapa yang saya sudah baca, karena memang fikih itulah yang sehari-hari ditanyakan, Iya. khususnya mungkin generasi milenial ya kita. Iya. Boleh nggak sih gini? Boleh nggak sih pacaran? Boleh nggak sih ini dan Iya. seterusnya. Jadi berkutat pada masalah-masalah seperti itu. Boleh atau tidak ya? Boleh atau tidak gitu. Iya. Lalu? Nah, yang menariknya juga di buku ini kalau kita lihat di bagian sampulnya, ya tadi Andi sudah menjelaskan juga, ditulis dengan dua nama, dengan ayahanda beliau Prof. Ibrahim Hussein, Iya. Allah yarham ya. Nah, di dalam kata pengantarnya itu memang Gus Nadir menyampaikan bahwa sebagian besar yang ditulis oleh beliau di buku ini itu memang terinspirasi dan diajarkan secara langsung pada awal-awal oleh ayahanda beliau Iya. sendiri ya, Pak Ibrahim Hussein, yang memberikan pengetahuan tentang wawasan fikih yang beragam dan seterusnya. Dan menariknya nanti kalau kita tahu sebenarnya siapa sih sosok dari beliau, Iya. Prof. Ibrahim Hussein ini. Mungkin kalau kita sebagian besar anak-anak milenial ya, terutama yang generasi Twitter dulu Iya. ya, sebelum beliau kemudian tidak aktif lagi di Twitter, pasti kita sudah mengenal Gus Nadir. Nah, Iya. tapi mungkin belum banyak dari kita yang mengenal sosok dari Prof. Ibrahim Hussein yang sebenarnya menjadi satu pintu besar atau pintu awal pemikiran Gus Nadir yang saat ini kita banyak baca seperti itu, Di. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya di sini berarti Prof. Ibrahim Hussein ini menurut kan beliau kan sudah tidak ada nih. Iya. Beliau sebenarnya Gus Nadir menuliskan nama beliau di sini sebagai bentuk rasa hormat paling Ya, sama. Karena takzim tanpa sama orang tua, karena ya. tanpa orang tua, tanpa Ya. sang ayah, beliau tidak akan sampai sekarang mungkin ya. Ya iya, dan iya saya baca sih, saya juga baca di dalamnya tentang itu, tentang bagaimana Gus Nadir bisa memasukkan nama beliau ayahnya ini ke dalam buku ini karena pada awalnya itu saya baca, Gus Nadir bercerita bahwa Ya. sebenarnya dia itu tidak mau sama sekali belajar mengikuti jejak ayahnya, Ya. bahkan dia mau, tapi sang ayah itu mulai mendekati Gus Nadir itu pelan-pelan dengan cara menceritakan agama dengan cerita-cerita yang lucu. Pokoknya bagaimana caranya menarik itu dengan belajar dengan asik sebenarnya. Santuy lah ya. Ya, dengan santuy. Yang akhirnya kata Gus Nadir yang akhirnya
beliau tertarik dan akhirnya dia jatuh cinta, dan dia paling jatuh cinta dengan fikih itu Iya. sendiri. Nah, yang akhirnya menghasilkan buku ini. Dan dia karena dia rasa tanpa bapaknya dia nggak akan jatuh cinta dengan Iya. fikih, ya bentuk birrul walidainnya ya bapaknya harus ada di sini sebagai penulis dari buku ini. Itu mungkin Mas. Apalagi yang menarik dari sini? Nah, ya tadi kalau pepatah mengatakan itu kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Ya. Kecuali kalau buahnya jatuh kemudian diambil orang, Ambil ya kelawar jauh atau lah ya. apa. Tapi ya kita udah paham lah itu. Nah, Ya. Gus Nadir, pemikiran beliau tentang syariah, tentang fikih itu memang sedikit banyak terpengaruh dari ayahanda. Nah, kalau kita mengkaji atau mau mengenal lebih jauh beliau, Prof. Ibrahim Hussein, kalau mungkin sebagian teman-teman yang belajar Quran itu pasti tahu kampus PT IKI dan IIKI. Nah, dua kampus ini salah satu pendirinya adalah beliau. Apa itu Prof. IIKI dan PT Oh, sorry. kepanjangannya? PT IKI ya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, dan IIKI ya sama Institut Ilmu Al-Quran yang biasanya berada di Jakarta. Ya, di Siap. Jakarta. Nah, Karena IIKI ada di Jogja juga. oh iya, IIKI mungkin juga ada di beberapa daerah Iya. lain. Tapi Siap. sepertinya itu yang di awal pertama di Jakarta itu, Dan yang paling didirikan- besar mungkin yang paling lumayan besar Iya, ya. paling besar di Indonesia, dan memang fokus mengkaji tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu Iya. Al-Quran, dan beliaulah salah satu yang penggagas atau pendirinya. Nah, beliau ini juga ternyata alumni Al-Azhar. Beliau juga alumni Mesir, kajiannya perbandingan madhab. Ya, jadi memang jelas ya kalau kita baca di buku ini juga Gus Nadir mengedepankan keragaman madhab fikih itu. Jadi memang perbedaan pendapat itu hal yang lumrah, dan beliau juga belajar dari ilmu yang dimiliki oleh ayahandanya ini, perbandingan madhab, bahwa madhab itu ada beragam. Dan menariknya misalnya kalau kita melihat salah satu pemikiran yang revolusioner lah, anggaplah seperti itu di tahun-tahun 60-70-an. Ya mungkin kita berdua belum ada yang lahir ya. Iya, benar Bahkan sekali, mungkin sebagian Rahmat. besar yang teman-teman yang nonton juga Iya. belum ada yang lahir. Nah, itu tahun 60-70 beliau mengeluarkan fatwa misalnya tentang kebolehan KB, keluarga berencana, yang mungkin saat itu masih banyak yang kontra ulama-ulama. Kemudian juga beliau yang pertama kali berpendapat kebolehan hakim perempuan. Jadi memang gagasan-gagasan beliau sangat kontekstual, karena memang seharusnya kita membaca fikih itu kan sesuatu yang kontekstual ya. Semangat zamannya, tidak kemudian taklid buta dengan apa yang sudah ada di masa lalu, seperti itu. Ya, sebenarnya itu juga sebenarnya dibahas sama Gus Nadir sebenarnya di pendahuluannya itu, bahwa paragraf paling pertama tuh dia bilang bahwa belajar fikih itu sebenarnya bukan tentang halal haram saja, tapi bukan tentang najis, suci dan sebagainya, tapi bagaimana masalahnya kita memahami petunjuk Allah, Al-Quran dan hadis, memahami pandangan ulama, tapi dan lantas kita mengaplikasikannya dalam konteks yang kita hidupi gitu. Bukan ya kita ada teksnya misalnya dari teks tersebut mengandung kebolehan, lantas kita pahami oh iya ini boleh, padahal bisa saja makruh atau apa dan sebagainya, tergantung konteksnya gitu. Itu paling. Dan yang menarik nih Gus Nadirnya sebenarnya. Kalau kita sudah bahas tentang kenapa bapaknya beliau ada di sini, kita bahas Gus Nadirnya. Yang ya mungkin Gus Nadir terkenal akhir-akhir ini karena beliau aktif di medsos ya. Dan profesor, dan menurut yang paling menarik, beliau profesor, tapi profesornya itu di Australia. Yang ya ilmu agama dan Australia gitu. Benar. Ya bagaimana menurutmu ini, Mat? Ya, sebenarnya kalau Gus Nadir sendiri, selain tadi ya sanad keilmuan pertamanya dari Pak Ibrahim Hussein, tapi kan beliau juga sebenarnya mempunyai wawasan yang cukup luas. Beliau juga belajar di pesantren, kemudian S1-nya dulu masih IAIN Syarif Hidayatullah. Dan yang menarik adalah S2, S3 beliau itu semuanya 2 kali. S2 ya kampus di barat, kemudian S3 juga di barat, salah satunya di NUS di Singapura. Tapi terlepas ya pro kontra barat dan segala macamnya, yang menarik menurut saya yang ada di Gus Nadir itu adalah beliau bisa memadukan antara barat dan timur. Beliau tidak hanya
kaya referensi di barat, karya-karya orientalis, tidak hanya itu, tapi kalau kita baca di buku ini saja yang di Ngaji Fikih, itu beliau rujukannya dari Turoth ya, dari kitab-kitab klasik, dari ya ulama-ulama Iya, iya. terdahulu. Iya, iya. Itu yang menarik. Jadi memang beliau punya akar yang kuat dalam tradisi tradisi Islam sebenarnya, meskipun beliau sekarang hidup di barat, di Barat. Australia justru. Di situ justru yang menurut saya menjadi poin plus dari Gus Nadir. Beliau beliau bisa hidup di barat, tapi cakrawalanya tidak terbatas hanya di barat saja, tapi juga bisa ke timur gitu loh. Iya. Ya ada kisah menarik Iya, sebenarnya iya. yang saya nih kebetulan dapat, referensinya dari beberapa portal berita sebenarnya ternyata, Gus Nadir pernah bercerita bahwa pada suatu ceramahnya di IIK, Ah, beliau ayahnya iya, ayahnya ah. ayahnya Gus Nadir ini bercerita tentang barat lah, bahwa ini kan mahasiswanya itu perempuan, mahasiswi semua Iya, lah kalau mahasiswi. semua. Terus dia di situ, beliau ayah Gus Nadir bercerita bahwa di barat itu tidak ya pandangan terhadap Islam itu Iya. pandangan negatif terhadap Islam itu sangat besar, banyak Islamofobia dan Mhm. sebagainya. Maka, ayah Gus Nadir itu cenderung melarang Ah, melarang, Gus Nadir. mahasiswa Oh, orang ayahnya ayahnya ayahnya. ayahnya yang Ah, melarang, mahasiswanya untuk ke ah, sana. iya. Lantas didengar sama Gus Nadir, Ah, didengar oleh iya, iya. Gus Nadir mempertanyakan. Lantas kemudian ayahnya berkata bahwa, "Itu kan untuk mahasiswi." Nggak tahu apakah ini mungkin untuk mahasiswa karena Ah, mahasiswinya mungkin tidak bisa seperti laki-laki, yang kemudian ayahnya bilang bahwa, "Kalau kalau kamu berbeda, kamu laki-laki dan, saya yakin kamu tidak akan goyah di sana. hmm, Taklukkanlah barat dan belajar Islam, ajarkan Islam di barat, memperkenalkan Islam di barat." Jadi misinya ya ya kita memperkenalkan ya. Islam. Jadi Islamfobia dan orang-orang yang takut sama Islam ya kita kasih tahu bagaimana sebenarnya Islam, bukan justru menghindari sebenarnya. Yang ditakutkan mungkin ayahnya Gus Nadir kan ketika perempuan atau orang yang mungkin Hmm, masih minim mm-mm. dasarnya terus ke barat, ya justru bukan memahamkan Islam, justru dia yang terpengaruh di sana dan Hmm, percaya bahwa Islam memang keras begitu. Itu yang menarik mungkin tentang Islam dan barat, kenapa sampai sekarang Gus Nadir masih di Australia dengan iya, jelas. Dan kalau kita lihat juga kan beliau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim Hussein tadi. iya, iya. Justru beliau di Australia dan secara umum di Barat justru berdakwah atau mengklarifikasi lah prasangka Islamofobia tadi, Iya, iya, iya. banyak ketakutan-ketakutan, dan menurut saya di situ justru poin plus kita. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang Muslim ketika kita mau mengklarifikasi atau menghapuskan Islamofobia itu bukan justru dengan menutup diri dengan barat atau dengan orang-orang non muslim, tapi justru kita harus mendekat ke sana, Iya, kita benar-benar sampaikan, sekali, iya. kita klarifikasi, kita sampaikan bahwa Islam yang saya pahami itu Iya, seperti ini. Tafsiran-tafsiran, kalaupun misalkan ada di luar sana yang menafsirkan seperti ISIS dan segala macamnya itu, ya itu tidak benar. mmm, Yang seharusnya seperti ini, seperti ini. Itu iya, lebih fair iya. menurut saya. Terus menurut saya ya simpel sekali Ya. sebenarnya, apapun itu sebenarnya ketika ada yang sesuatu yang mungkin tampak dari luar kau tidak suka, bukan malah menjauhinya, tapi ya kamu kenali apakah Hmm. ketidaksukaanmu itu benar-benar objektif atau sebenarnya itu subjektivitas kamu yang sebenarnya tidak benar, yang perkiraan kamu doang gitu bahwa dia ini seperti ini padahal aslinya tidak ya. Kamu harus mengenal dan orang itu harus memperkenalkan itu. Itu mungkin yang menarik menurut saya kenapa Hmm. Gus Nadir penting untuk dibahas dan bukunya ini pada kali ini akhirnya kita pakai untuk musyawarah literasi pada kesempatan kali ini karena itu beliau yang kuat dengan ilmu agamanya, turasnya kuat sekali, tapi dia menyebarkan Islamnya, berbicara tentang Islam di Barat di sana. Dan itu sih kalau tentang Gus Nadir. Tentang bukunya sendiri, Mat. Eh dalam pendahuluannya itu ya fikih, fikih Hmm. lah. Kira-kira apa yang kenapa eh Gus Nadir akhirnya mengangkat fikih di sini? Ya pasti ya, mau mau tidak mau, kita sebagai seorang muslim itu pasti akan, kehidupan kita sehari-hari itu nggak mungkin lepas dari yang namanya fikih ya, aturan Iya, hidup. Eee, Ya anggaplah misalnya ibadah-ibadah mahdoh, sholat, puasa dan seterusnya itu kan pasti kita lakukan, dan itu ada aturan-aturannya yang iya, diajarkan agama.
Nah, di situ kemudian menurut hemat saya, Gus Nadir ingin mengajak kita untuk melihat bahwa aturan-aturan yang ada itu, aturan-aturan yang ada, yang selama ini mungkin kita pahamnya hanya itu saja. Ya, Misalnya seperti di Indonesia mungkin aturan fikihnya itu hanya seputar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akhirnya kita hanya tahu itu saja. Oh, mhm, ternyata ada Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan seterusnya. Itu yang disampaikan oleh beliau di buku ini, mengajarkan kita keragaman pendapat bahwa apa yang kita yakini itu belum tentu hanya itu yang benar, bisa jadi ada aturan-aturan lain. Dan itu disitulah kuncinya fikih itu keberagaman, bukan keseragaman. ya, benar sekali tadi kata Rahmat bahwa, Gus Nadir di sini sebenarnya ingin mengenalkan bahwa di fikih itu bukan, atau agama ya, Hmm. tentang itu satu pendapat doang yang diyakini atau dianggap benar gitu. Memang di dalam pendahuluan bukunya sendiri sebenarnya, sebelum masuk ke sana tentang mazhab tadi sebenarnya, Gus Nadir sudah mewanti-wanti bahwa orang itu kan kebiasaan bahwa ketika ada melihat suatu masalah yang langsung dirujuk adalah mana dalil Hmm. Al-Qur'annya, mana hadisnya. Padahal dalam fikih aja sebenarnya, usul fikih lah. Hmm. Usul fikih itu kan ilmu untuk mencapai fikih hasil dari halal atau haram tadi. Itu bukan hanya dua itu tadi sumbernya Al-Qur'an hadis, ada ijma, kesepakatan ulama, terus kias, apalagi ke masalah mursalah dan sebagainya yang itu harus kita pelajari di Hmm. usul fik untuk sampai ke fikihnya. Nah, dewasa ini mungkin yang digelisahkan oleh Gus Nadir di sini kan orang belajar agama, lihat Quran, bagus kalau ngerti teks Qurannya bahasa Arabnya ya, iya, tapi kalau yang dipelajari malah terjemahannya, akhirnya diambil hukum dari situ. Ya bisa saja ya, ya salah gitu. Akhirnya memahami agama akhirnya tekstual dan kaku Hmm. begitu mungkin Mat ya. Gimana menurutmu sendiri Mat untuk ini? Ya, itu kembali lagi apa tadi fikih. Fikih itu kan memang yang berkaitan dengan kehidupan kita Ya, sehari-hari. Dan karenanya pasti setiap ulama itu berijtihad sesuai ya, dengan kondisi lingkungannya saat itu. Anggap bahkan misalnya Imam Syafi'i saja itu kan juga ada qaul qadim, qaul jadid ya, iya ada betul. hal dalam kehidupan beliau pun juga karena lingkungannya berbeda akhirnya menghasilkan ijtihad yang berbeda Ya, pula. Gus Nadir ingin mengarahkan kita ke sana mmm, bahwa boleh loh kita berbeda pendapat dalam hal fikih karena memang tantangan kita yang hidup di era modern saat ini ada media sosial, ada teknologi yang mhm, semakin canggih, itu memang mengharuskan pemahaman-pemahaman yang kontekstual yang iya, memang di masa generasi terdahulu itu belum ada tetapi di zaman sekarang sudah ada. Karenanya perlu ijtihad. Sumbernya tetap sama tentu Quran, hadisnya tetap iya sama. iya iya, Hanya metodenya kan untuk tadi usul memahami, fikih itu iya kan iya, ada kaidah-kaidah iya usul fikih yang harus dilakukan. iya Itu yang mungkin iya belum banyak kita ketahui anak-anak iya. milenial saat ini. Itulah kenapa di pendahuluannya juga Gus Nadir membedakan sebenarnya Hmm. antara fikih dan Ya. syariah. Heeh. Kan di Hmm. situ dia bilang, syariah itu sifatnya apa ya, universal ya, dia Hmm. dia dia bisa, berlaku sampai kapanpun dan ada yang persoalannya fikih yang itu di dalamnya itu memang orang bisa berbeda Hmm. pendapat tergantung konteksnya masing-masing. Nanti akan dibedakan di, eee eee, apa, di salah satu bab judul Ya. di buku ini sebenarnya. Tapi di awal itu dia udah wanti-wanti bahwa ada nas-nas Al-Qur'an itu yang memang dia itu syariat yang qat'i, Hmm. bahasanya itu qat'i. Ya. Qat'i itu tidak bisa Heeh. dirubah sama sekali hukumnya, memang sudah begitu. Tapi ada yang sifatnya zonni. Zonni itu sifatnya ya bisa diijtihadi lah, Hmm. bisa berubah sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, ini juga yang sebenarnya, menarik bahwa masalah qat'izannya juga itu kan banyak ulama yang berbicara tentang itu. Ada salah satu misalnya, eee, Abdul Wahab Khalaf itu pernah Hmm. saya baca bahwa kalau masalah qat'i secara turunnya Al-Qur'an ya semuanya itu Ya. qat'i dari Hmm. Allah gitu. Tapi secara untuk mengambil hukum dari sana ya terbagi dua, ada yang betul-betul qat'i yang dia ketetapannya sampai kapan pun ya seperti sholat ya, Hmm. sholat ketetapannya dia tetap, dia wajib sampai kapan pun. Eee, sedangkan yang lain
ada yang persoalan lain yang sifatnya berbeda, bisa berbeda sesuai konteksnya. Abdullah Said juga, Mat. Ya, Abdul Kebetulan Said. yang saya kaji kemarin, salah satunya itu dia membahas tentang riba sebenarnya. Hmm. Riba itu, hukum riba itu qat'i, dia haram. Tapi yang persoalannya kan bunga bank apakah itu Ya, riba atau tidak? Di itu situ berbeda, di heeh. situ perbedaannya. Ya. Tapi apakah dia halal atau haram? Ya jelas dia qat'i haram. Tapi perbedaan apakah bentuk riba itu seperti apa itu perdebatan bagi ulama sebenarnya. Ini yang coba Ya. diperkenalkan memang sama Gus Nadir di ngaji fikih ini. Ya, ada tambahan lagi, Mat, mungkin? Ya, kalau dari saya mungkin buku ini itu wajib atau bisa kita baca sebagai anak-anak muda. Dan sebenarnya kan beliau juga di pendahuluannya mengatakan ini trilogi ya. Ya, maksudnya Iya, iya, iya. ini buku yang Iya, ketiga benar. ya. Walaupun mungkin ketika beliau menulis buku yang pertama beliau belum kepikiran untuk menuliskan Bikin, lanjutannya. iya Tapi benar-benar pada sekali. akhirnya menurut saya ini runtutan yang epik dimulai dari Al-Qur'an, kemudian Hadis. hadis, kemudian fikih. Dan begitulah seharusnya kita dalam memahami Islam. Jadi jangan hanya mana dalil Qur'annya atau jangan hanya mana dalil hadisnya, tapi melihat sebagai satu kesatuan bahwa Iya, iya. ada Quran, ada hadis, ada fikih. Nah, Quran hadis itu memang sumber utama kita, dan di situ semua madhab, saya kira madhab apapun dalam Islam itu semuanya sepakat dengan Quran dan hadis. Tapi bagaimana meramu atau metode yang digunakan untuk memahami Quran dan hadis itu bisa jadi berbeda-beda sehingga hasilnya fikihnya juga berbeda-beda. Dan itu yang nanti kita akan dapatkan di pembahasan-pembahasan selanjutnya, bahwa ternyata memang banyak perbedaan-perbedaan. Iya, Kalau mau benar. tahu lebih jauh ya baca aja. Ya, nanti atau dengerin Atau dengarkan kita kelas pertemuan selanjutnya. selanjutnya ini karena kebetulan kita akan Iya. bahas per bab. Nanti kita akan masuk ke bab pertama yang ya kalau tidak salah akan membahas tentang qat'izan tadi. Dan itulah mungkin untuk konten, ya ini semacam pengenalan lah untuk konten kita yang baru ini, tentang buku ini juga, tentang siapa penulisnya, tentang kenapa ini penting, karena memang ini menyentuh langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya maka ya stay di Al-Kalam saja untuk konten-konten selanjutnya. Mungkin itu dulu ya, Mat. Siap. Untuk hari ini kita akan sajikan untuk selanjutnya diskusi yang mungkin lebih menarik lagi. Sekian, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.